Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Tertulis demikian, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bobby Lee, seorang stunt performer, mengejutkan dunia dengan membuat atraksi terjun di Niagara Falls dalam sebuah tabung. Atraksinya itu dilakukan pada tahun 1911. Sebelumnya sudah ada Annie Taylor yang melakukan atraksi terjun di tempat yang sama pada tahun 1905. Bobby Lee berhasil selamat dari atraksi berbahayanya itu, walaupun ia sempat dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Beberapa performer sebelum Bobby meninggal saat melakukan atraksi terjun seperti ini. Setelah peristiwa tersebut, Bobby semakin dikenal banyak orang dan kehadirannya selalu mengundang perhatian. Pada tahun 1926, saat sedang tur di Selandia Baru, Bobby terpeleset kulit jeruk dan mengalami patah kaki. Cederanya itu membuatnya mengalami infeksi yang parah dan kemudian kakinya harus diamputasi. Namun 2 bulan kemudian ia meninggal. Seorang dokter bernama Anderson menanggapi kejadian yang menimpa Bobby Lee dengan berkata, banyak pencobaan besar yang seringkali bisa diatasi manusia. Tapi sebuah insiden kecil yang nampaknya tidak berarti bisa menyebabkan kejatuhan yang berakibat parah hanya karena kita tidak memperhatikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali pencobaan besar yang datang menerpa hidup kita tidak membuat kita menjadi goyah, tapi suatu perkara kecil yang seringkali dianggap sepele dan tidak diperhitungkan malah bisa sangat menjatuhkan. Dalam kehidupan rohani kita, ada suatu prinsip penting yang harus kita perhatikan dengan baik agar kita tidak jatuh dalam pencobaan yang nampaknya kecil. Prinsip ini tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sebagai orang yang beriman, kita harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa agar tidak jatuh ketika mengalami pencobaan. Raja Daud yang selalu menang dalam peperangan hebat justru kalah dengan Batsheba. Pencobaan yang kecil ini membuat kerajaannya kemudian menjadi hancur. Simpson yang begitu kuat dan perkasa dalam menghadapi berbagai masalah besar justru takluk terhadap Delilah. Nabi Musa yang begitu luar biasa dalam kepemimpinannya atas bangsa Israel jatuh karena masalah yang nampaknya begitu sepele. Ia memukul batu supaya keluar air, padahal Tuhan menyuruhnya berbicara kepada batu, bukan memukul batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar dari pengalaman para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan oleh sebab itu kita perlu selalu bersiap dalam menghadapi apapun cobaan dalam hidup ini, entah besar atau kecil. Jangan pernah kita menganggap enteng perkara-perkara pencobaan yang kecil. Dan jangan pernah menyombongkan diri kita, tetapi hendaknya kita bermegah di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita sedang menyangka teguh berdiri dalam iman kepada Tuhan? Firman Tuhan memperingatkan kita semua untuk berhati-hati, agar jangan sampai jatuh. Kesombongan selalu mengawali kejatuhan. Oleh karena itu mari kita merendahkan hati kita, agar tidak mudah terjatuh dalam pencobaan apapun. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan untuk merendahkan diri dan merendahkan hati kami, supaya kami tidak sombong secara rohani dan tidak bermegah atas kekuatan kami sendiri.
Kami sadari ya Tuhan bahwa kami tidak mampu menang dalam mengatasi pencobaan kalau kami hanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Hanya karena kuasa Roh Kudus-Mu lah ya Tuhan yang memampukan kami dan yang menolong kami sehingga kami mampu mengatasi setiap pencobaan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan dan memohon kepadamu agar Engkau selalu mencurahkan kekuatan surgawi kepada kami, untuk kami dapat melalui setiap persoalan dan setiap pencobaan dalam hidup kami. Kami yakin ya Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami manusia. Ketika kami dicobai, maka Engkau memberikan kepada kami jalan keluar, untuk kami dapat menanggungnya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang terus mengajar kami. Dan hari ini Tuhan kami belajar satu hal, untuk merendahkan diri dan tidak memandang enteng pada perkara yang kecil, tetapi selalu berjaga-jaga dan berdoa, supaya kami senantiasa berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya berkat dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.